Selamat siang, perkenalkan, nama saya Farhan Perdana Widamawan dengan NIM 08767387. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 dari mata kuliah Jaringan dan Komputer. Oke, pada praktikum kedua ini, tugas praktik kedua ini, di sini kita akan melakukan praktik dari komen-komen networking yang ada di Windows melalui Command Prompt. Di sini ada banyak, untuk komennya ada 20. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita akan buka Command Prompt. Oke, di sini saya sudah mencatat untuk komen-komennya. Saya coba split screen. Yang pertama ini ada komen CD atau change directory. CD ini berfungsi untuk kita berpindah directory dari si komen prompt ini. Misalnya di sini bisa lihat direktorinya ada user terus perda, lalu kita bisa masukkan cd/user. Dia akan berpindah kepada direktori user. Baikkan lagi. Oke, selanjutnya ada komen CLS atau clear screen. Jadi misalnya di sini kita akan mencoba. Nah, di sini kan untuk layar komen prompt ini agak penuh. Jadi kita bisa gunakan komen CLS. Dia akan membersihkan komen-komen yang terpampang di CMD ini. Oke, selanjutnya ada CLS, kemudian tanda tanya. Di sini fungsi dari CLS tanda tanya ini dia akan memberikan penjelasan tentang fungsi dari komennya. Jadi ketika kita memasukkan komen CLS tanda tanya, maka Windows ini akan memberikan informasi bahwa si CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar komen prompt. Oke, selanjutnya ada dir. Ya. Oke, di sini dir tanda tanya ini fungsinya sama seperti CLS tanda tanya. Dari si Windows akan memberikan penjelasan tentang fungsi dari komen dir. Selain itu di sini juga ada ketika kita menggunakan komen dir, kita dapat menambahkan atribut lain seperti dir A, dir B, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada komen ipconfig. Jadi ipconfig di sini berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP dari network interface dari perangkat kita. Tapi ini hanya secara singkatnya. Oke, selanjutnya ada ipconfig/all. Ya. Untuk ipconfig/all ini dia berfungsi sama dengan ipconfig, namun bisa dilihat di layar bahwa ipconfig/all ini memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan ipconfig saja. Di ipconfig/all tertera juga MAC address, lalu DHCP server, serta default gateway yang kita gunakan. Selanjutnya ada ipconfig release. Jadi ketika kita lihat di sini, bisa kita lihat di sini saya menggunakan WiFi dengan IP 192.168.1.11. Ketika kita masukkan ipconfig/release, maka Windows di sini akan menghapus IP address dari si WiFi yang kita gunakan. Jadi dia melepas IP address ini sehingga jika kita config/all lagi, nah tidak ada IP address yang terikat di network interface WiFi laptop ini. Dan koneksi internet pun terputus. Oke. Selanjutnya ada komen ipconfig renew. Jadi setelah
kita rilis, maka dia akan kehilangan IP-nya. Lalu gimana caranya kita mendapatkan IP itu lagi? Kita bisa menggunakan command ipconfig renew. Oke, lalu kita tunggu sampai ya sini bisa kita lihat bahwa Wi-Fi kita sudah mendapatkan IP kembali dan sudah bisa mengakses internet lagi. Oke, selanjutnya ipconfig display DNS. Jadi di sini untuk ipconfig/display DNS ini berfungsi untuk menampilkan DNS yang pernah digunakan oleh perangkat. Jadi walaupun sekarang misalnya pengguna DNS-nya ini kan ada banyak, jadi ini juga terdapat juga DNS yang pernah kita gunakan, jadi tersimpan di sini datanya. Bukan cuma yang sedang kita gunakan. Oke, selanjutnya kita akan masukkan flash DNS. Flash DNS ini berfungsi untuk menghapus cache dari DNS kita. Oke, sekarang bisa kita lihat lagi setelah di flash DNS, ya, dia akan kurang. Oke, kemudian akan register DNS. Jadi untuk ipconfig register DNS ini dia akan mencoba meregistrasikan DNS dari koneksi kita sekarang. Oh, inilah untuk register DNS perlu command prompt administrator. Oke, kita coba config register DNS. Ya, bisa dilihat di sini untuk registrasinya sudah diinisiasi. Jadi ketika ada error nanti akan ada di event viewer dan bisa kita cek dalam 15 menit. Oke, kita close dulu administratornya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ping. Ping di sini berfungsi untuk mengetes konektivitas dari perangkat ke target yang dituju. Misalnya di sini saya akan coba tes ping ke Google atau 888 DNS Google. Oke. Di sini muncul hasilnya seperti ini, menandakan bahwa dari laptop ini dia bisa berkomunikasi ke DNS Google dengan alamat IP 8888. Dan minte ini, keterangannya ini, minte ini kita gunakan ketika kita ingin ping terus-menerus tanpa berhenti. Jadi untuk berhenti kita harus berhentikan secara manual. Jika tidak menggunakan minte, maka dia hanya akan melakukan ping selama 4 kali. Oke, selanjutnya ada menu netstart. Jadi netstart ini fungsinya ini dia sama bisa diibaratkan sebagai task manager dari perangkat ini, namun dia mempunyai data statistik dari aktivitas-aktivitas network yang dilakukan di laptop ini, baik yang keluar maupun ke dalam. Oke. Selanjutnya ada traceroute atau tracer. Traceroute ini kita gunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah hop yang diperlukan untuk mencapai target destinasinya. Misalnya di sini saya akan mencoba traceroute ke arah youtube.com. Maka dia akan menunjukkan jalur yang digunakan dari laptop ini untuk berkomunikasi dengan youtube.com. Dia akan menunjukkan jalur yang digunakan hingga sampai ke youtube.com atau alamat IP-nya 172.253.118.93.
Oke. Berhubung youtube.com ini berada di internet, jadi hop yang tertera di sini banyak. Jadi dari yang pertama ini, dari laptop ini dia langsung menuju router, lalu dari entry kedua sampai ke 7, dia ini berada di lingkungan ISP, lalu kemudian setelah itu dia akan melempar ke public, ke internet. Oke, mungkin kita coba traceroute ke arah IP 67 karena ke YouTube lama ya. Coba seperti ini. Ya, jadi di sini diperoleh data bahwa untuk menuju IP 10.24.67.71, maka dari laptop ini dia akan melewati gpon.net, ini untuk router dari ISP, lalu kemudian melewati alamat IP ini, kemudian barulah dia sampai ke alamat IP 24.67.71. Oke, selanjutnya ada petping. Petping ini dia fungsinya sama seperti gabungan dari ping dan threshold. Jadi misalnya kita arah ping ke arah gateway, jadi dia akan menampilkan route yang digunakan untuk menuju 1.1, kemudian dia akan menampilkan statistik dari hasil pingnya. Jadi apakah ada latensinya atau di situ akan tampil di statistik ini. Ya, seperti ini. Di sini ada statistik terkait packet loss dan untuk latensinya. Oke, selanjutnya ada NSLOOKUP. NSLOOKUP ini berfungsi untuk meresolve domain tertentu. Jadi misalnya kita akan menggunakan contoh, sini kita akan menggunakan google.com. Ya, jadi di sini ada untuk hasilnya ini ada statistik di mana kita akan mengetahui DNS yang kita gunakan itu di servernya di gpon.net dengan address DNS-nya 192.168.1.1. Kemudian di sini ada terkait hasil NSLOOKUP dari google.com-nya. Jadi untuk alamat IP-nya seperti ini. Oke, selanjutnya ada NetSH. NetSH ini digunakan untuk merubah konfigurasi network di perangkat yang sedang kita gunakan. Di sini ada banyak. Di sini ada banyak. Kita ambil contoh. Kita bisa dapat menampilkan secara detail statistik koneksi WiFi kita dengan komen @sh WLAN show interface. Ya, di sini dia akan tampil statistik dari network interface kita di wireless. Di sini ada MAC address, kemudian ada SSID yang kita gunakan, kemudian ada channel frekuensinya 5 GHz, kemudian ada channelnya yang digunakan, kemudian ada radio tipenya. Jadi untuk di NetSH WLAN show interface ini kita bisa melihat dengan detail terkait koneksi wireless kita. Selanjutnya ada command root. Root di sini berfungsi untuk mengubah atau menampilkan routing
yang ada di perangkat kita. Contoh, sini ada root print. Nah, di sini root print ini berfungsi untuk menampilkan routing table dari laptop ini. Bisa dilihat di sini ada routing table-nya. Selain itu juga bisa kita menambahkan IP root seperti ini. Misalnya kita akan mengcopy root. Oh, ini harus dari ini lagi ya. Jadi kita bisa menambahkan IP root dan menghapus IP root, namun harus dari command prompt menggunakan administrator. Oke, terakhir ada command net. Command net di sini berfungsi sebagai komen-komen pendukung dari aktivitas network di perangkat ini. Jadi di sini ada misalnya net view. Sini dia akan menampilkan konektivitas dari perangkat ini. Jadi ketika misalnya dia terhubung dengan perangkat lain, maka dia akan tampil di sini untuk neighbor-nya. Kemudian kita juga bisa menampilkan net user untuk melihat user-user yang ada di laptop ini. Oke, jadi dari ke-20 komen ini banyak merupakan ini ya, salah satu komen-komen network yang tersedia di Windows. Jadi untuk masing-masing dari ke-20 komen ini mempunyai fungsi dan penggunaannya masing-masing, dan masing-masing dari komen tersebut mempunyai fungsi yang krusial ketika kita melakukan troubleshooting atau melakukan konfigurasi network di perangkat kita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat siang.